Sampai aja nih. Halo, halo yo. Hai. Halo? Di airplane nih rasanya nih. Halo. Halo? Aku udah di depan nih. Yuk, yuk, Oh. yuk. Yuk. Aman-aman ter, kelihatan. Oh, ini. Woi, gimana? Baik dong. Misi ya? Yo, gimana kabarnya? Aman, sehat aja. Sehat, yo, Jeruk banget bro. Ini gak apa-apa. Biar vibes-nya mobilnya kayak taksi. Oh, apa sih ter? Setirmu kebalik. Oh, Bukan, kebalik. oh Wah, iya. yaudah, ayo. Kalau Ready gitu, ya? langsung aja kita mau oke. Oke. Kamu tahu nggak? Rasanya tuh bosen banget. Setiap hari jemputnya kamu terus. Kapan aku bisa jemput pasangan hidupku? Peter, pasangan hidupmu. Yo, kan aku cuma bercanda. Udah. Style musik aja gimana? Boleh. Kita style musik biar perjalanan kita semakin lancar, kita happy ya kan? Masuk akal juga. Aku setelin musik. Gaskan. Bentar. Yoel, genggam tangan siapa Yoel? Genggam tanganmu. Enggak ter, ini radionya ter, bukan aku ya, bukan Oh aku. iya, radionya ya. Aku cari lagi ter, santai. Aku tahu memang gak segampang itu cari pasangan hidup Yoel. Iya, sorry ter. Radionya. Radionya lagi. Radionya, 2 kali kan radionya. Iya. Lagi Gak mungkin sekali, 3. kalau lagi sekali. Tenang aja. Hidupmu kan pasti baik-baik aja ter. Ingat ya, baik-baik aja. Iya, Aku iya. cari lagi, kamu pasti baik-baik aja ter. Yo, ganti Iya. ya. Sorry. Bluetoothku. Aman. Dari tadi HP-ku. lah. Sorry. Yesus kaulah sahabat. Nah, ya. Yesus kan sahabatnya orang-orang galau kayak kamu kan, Ter? Iya, serahmu aja, serahmu deh. Ter. Ini Cherry kok bisa sih depan rumahnya ada speed trap? Wih, Makanya. dikiranya kita mamang racing apa? Iya, kan mobilmu racing memang kan? Oh iya ini? lupa. By the way, udah depan rumah Cherry nih. Iya. Suruh keluar Gi. Aku telepon dulu ya. Iya cepet. Bentar aku telepon. Ya cepet. Sabar. Cepet. Halo sayang. Kamu di mana sih? Udah Sayang, sampai loh nih ini udah sampai, sayang. Motot oke loh. Mobil warna putih sayang. BMO. Iya, aku lihat kamu kak. Sayang. Masih. Aduh, cantik banget. Makasih, Sini sayang. sayang. Lewat. Aduh, silakan. Oh iya. Hai, Thank you ya. Halo. Thank you. Silakan. Selamat datang. Hai Ter. Hai. Thank you sayang. Ter. Kunci. Oh iya. Iya. Selalu deh. Iya, betul guys, kenalin Siska, temen aku dari SMA. kenalin, guys. Halo Kenalin Siska, dong. Joel, Siska. pacarnya Peter. Hai Siska. Iya. Kamu udah sama Cherry? Lama, ayo Iya. berangkat. Iya. Lama, Orang lagi lama, gitu. berangkat. Ganggu terus. Anyway nih, Cherry sama Siska udah lama kenal. Oh iya, udah lama sih. Aku dari dulu satu sekolah sama dia. Oh gitu, ya. Terus SMA kalian pisah gitu kan? Bener, aku keluar kota dan Cherry di Surabaya. Iya, Oh. jadi kebetulan dia kan lagi liburan ke Surabaya, Tir. Aku ajak nginep ke rumahku, aku ajak oke sekalian gitu. Kalau boleh tahu Siska ini luar kota mana? Aku di Lampung. Lampung? memang. Iya. Wow, Sumatera ya, jauh banget tuh. Iya, luar bener. pulau gitu ya. Siska berarti mami sama papi ya di Lampung ya? Oh enggak sih, cuman mama aja. Papa sama mama udah bisa. Jadi ya that's why aku keluar kota. Mana nih? Oh enggak, it's okay. Tadi malam aku juga habis cerita-cerita kok sama Cherry. Siska, sorry banget ya. Tapi kamu sekarang kondisinya gimana? Oh sekarang udah oke kok. Ya walaupun di awal-awal gak gampang sih buat aku. Aku sempat pengen nyerah. Berkali-kali aku marah sama Tuhan. Kenapa hal yang buruk selalu terjadi di aku? Perpisahan orang tuaku membuat aku sering merasa kurang kasih sayang dan perhatian. Di situ pemikiran yang salah tentang hidup masa muda pun muncul. Aku sering berpikir bahwa aku ini masih muda. Masih banyak hal yang belum pernah aku coba.
Jadi dari situ aku jatuh dalam pergaulan yang salah, hidup dalam dosa, dan berputar gitu terus. Tapi hidup tanpa arah itu capek juga sih. It's okay sis, lagian kan kamu gak lama-lama terhilang dan tersesat kan? Buktinya kita yang udah lama gak ketemu dipertemukan kembali sama Tuhan kan? Ya, jadi BT teman-teman, aku tuh tahu Siska liburan di Surabaya itu dari Instagram story-nya. Lewat gitu ya, aku reply dong, aku ajak nginep aja sekalian gitu. Iya, jadi aku sama Cherry ini udah berteman lama ya. Aku kenal lah kebiasaan buruknya dia yang lama. Si paling itu. bestie lah. Bestie banget. Ya 11-12 lah sama aku. Tapi aku ngeliat story-nya dia tuh udah banyak berubah loh. Ya puji Tuhan. Tadi malam juga waktu aku cerita sama Cherry, terus Cherry doain aku. Di situ aku merasa aku dijamah Tuhan. Bebanku tuh kayak diangkat gitu loh. Dan di situ di momen itu aku memutuskan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Congrats ya. Dan sekarang Siska bisa oke bareng sama kita. Welcome. Iya sis, by the way, kamu tahu nggak bahwa keputusan ikut Tuhan itu adalah keputusan yang terbaik loh buat kita. Ya walaupun sih waktu kita ikut Tuhan tuh nggak tiba-tiba masalah kita hilang semua. Tapi ketika kita ada masalah, kita pasti punya pengharapan yang baru. Bener banget. Kita bersyukur lo bisa kenal sama kamu Siska dan denger kabar baik ini. Wah, By the way, teman-teman, habisnya AOG makan enak nih. Ini bagus tuh. Boleh banget. tapi tunggu dulu ya, aku selesai pelayanan baptisan aja. Oh, Kita makan ya. pelayanan hari ini? Iya, hari ini aku ada jadwal pelayanan baptisan. Oh di okay. AUG ada baptisan ya? Ada Siska, jadi kita tuh setelah selesai ibadah selalu ada baptisan. Apalagi hari ini, karena hari ini tuh KKR keselamatan. Betul banget. Gitu, jadi pasti banyak yang baptis. Gitu ya. Kalau aku mau dibaptis apa boleh ya? Boleh Serius sis? Iya, boleh kan? Boleh banget dong sis guys. Siska baptis. Boleh. Iya. Cannot wait. Tapi emang boleh ya? Soalnya kan aku baru terima Tuhan Yesus kemarin. Boleh banget dong sis. Ya boleh lah, nggak Ya udah. apa-apa. Justru baptis itu adalah kehendak Tuhan. Dan juga jadi tanda bahwa kita hidup baru mengikut Kristus. Oke deh, nanti aku baptis ya setelah AUG. Iya ya. Hari ini makan kita makin meriah kalau gitu. Kita bisa pesta loh. Kita bisa pesta. Iya. Udah sampai. Oh iya udah mau sampai. Parkir situ kali aja. Sebelah sana ya? Oke. Iya, paralel gitu. By the way yuk, Apa? tolong dong kayak biasa. Apa? Parkir. Dia punya kamera masih rusak. Ya elah Peter kenapa gak dibenerin sih? Peter, Iya waktu mau dibenerin tukangnya beli es katanya. mobil keren-keren. Tolong ya. Nggak bisa mundur. Ayo. Terus. Oke. Dah. Silakan saya. Thank you sayang. Iya, sama-sama. Thank you. Sebelah sini. Iya. Iya. Oke. Lewat sebelah sana ya. Iya. Pak sopir. Ini kenapa setirnya dibawa? Kan mobil sport jadi bisa dibawa kemana-mana. Oh, bisa dibawa. Si paling racing. Iya, weh. Iya. Satu hal yang penting kamu tahu nggak? Siska baptis. Siska baptis. Nah kita ke depan ya sis. Iya kita anterin ya sis nanti. Haleluya. Siapa yang merasakan Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan sungguh baik, berikan tepuk tangan sekali lagi. Hari ini adalah hari spesial dan akan jadi hari yang bersejarah buat orang-orang yang ketemu Tuhan secara pribadi dan seperti Siska tadi ya mengambil keputusan terbaik untuk mengikut Kristus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Jika salib Kristus ditegakkan, maka itu akan menarik banyak orang datang. Kami yang hadir di tempat ini, kami rasakan hadirat Tuhan. Kami yang datang ke tempat ini, kami tahu perasaan tenang dan damai sejahtera, kebaikan Tuhan yang kami rasakan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu, kami mau mendengar, kami mau belajar, dan pulang dari tempat ini, kami mau hidup kami berubah. Tidak sama lagi, semakin kenal Tuhan dan semakin melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi firman Tuhan, sembunyikan hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Biarlah Tuhan dan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya.
Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, setiap orang yang siap dan antusias mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Kalau terima shalom ini lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan dan pembacaan hari ini, saya ingin sedikit tanya feedback ya. Yang sudah ber-CG dan kemarin-kemarin ikutin serial pertama seri Confident. Boleh lambai-lambaikan tangannya. Wow, buat teman-teman yang pertama kali datang ke AOG di gereja GMS khususnya, saya mau ucapkan selamat datang, welcome home. Dan di gereja ini juga ada komunitas yang lebih kecil di dalam pertemuan yang gak rame seperti ini. Tapi pertemuan di tengah minggu 10 sampai 20 orang. Dan di situ semua orang saling mengasah di dalam karakternya. Dan untuk anak-anak muda khususnya di pertemuan kelompok kecil ini namanya Connect Group. Kita sedang membahas rutin selama 5 minggu karena ada goalnya ya, nanti 5 minggu pasti ada perubahan di dalam percaya diri. Jadi ada confidence series udah diikutin, episode pertama masih ada sisa 4 episode. Jadi bagi yang mau nyusul sangat-sangat belum terlambat, segera nyusul karena minggu-minggu berikutnya 4 minggu lagi. Saya yakin banget yang mengikuti ini pasti akan menjadi orang yang punya social skill dan juga menjadi orang-orang yang confident membawa dampak untuk sekelilingnya. Teman-teman yang mengajak temannya nanti ya jelaskan lebih. Dan kalau mereka mau bergabung untuk ikutin Confidence Series ini, setelah ini bisa daftarkan diri di luar di Welcome Lounge, nanti akan dijelaskan lebih lagi. Tanpa berlama-lama seperti kalian dengar bahwa hari ini ada firman Tuhan yang akan menerangi mata kita, membuka mata kita, mengetahui sebuah kebenaran supaya aku tidak binasa. Karena di dalam Tuhan Yesus ada janji kekekalan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi akan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Kita akan lihat sama-sama di Yohanes pasal yang ketiga. Inilah pembacaan kita di AOG Youth. Di ibadah ini, Yohanes 3, kita akan lihat ayat 1 sampai 21. Nanti kalian juga kejar apa yang Kak Mek khotbahkan di Tin, berbeda. Pendekatannya juga berbeda, pewahyuannya berbeda. Kalian dengarkan, karena itu akan menguatkan iman dan kepercayaan kalian. Kalian tahu betapa besarnya kasih karunia yang menyelamatkan kalian, juga kasih karunia yang menguatkan dan menopang kalian berjalan di dalam Tuhan. Jadi tadi saya bahas di Tin, wanita yang mengurapi Yesus ya, ada di Lukas. Berbeda pewahyuan untuk yang ibadah ini, yaitu di Lukas, Yohanes, yang tadi Lukas ya. Yang ini Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai 21. Saya bacakan. Percakapan dengan Nikodemus. Begitulah di perikop Alkitab judulnya percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Saya berhenti di ayat yang kedua ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jadi pertama-tama kita highlight dulu. Di Yohanes pasal yang ketiga ini berbicara tentang orang Farisi yang bernama Nikodemus. Oke, orang Farisi itu siapa sih? Ya, ahli Taurat, orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang sering ditegur sama Yesus. Dan orang Farisi itu juga sering ditegur sama Yohanes Pembaptis. Karena kenapa? Mereka ini adalah orang yang punya reputasi, dikenal. Dan mereka adalah pemimpin-pemimpin agama. Religious leader. Religious leader pada saat itu bukan orang Kristen ya. Karena orang Kristen adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itulah Kristen. Sebuah hubungan atas iman percaya kepada Tuhan Yesus.
Tapi orang Farisi dikatakan pemimpin agama karena mereka orang yang kenal semua perintah-perintah Allah lewat perjanjian lama. Hukum Musa itu loh. Ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh berdusta. Mereka orang yang hafal semua peraturan. Oke? Peraturan, hukum-hukum, ketetapan. Mereka hafal di luar kepala. Dan mereka ini juga guru-guru, teachers, religious leaders. Dan mereka ini orang-orang yang selalu ada di rumah-rumah ibadat yang dihormati ya. Dan kebanyakan orang Farisi iri sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berbicara dengan otoritas yang lebih tinggi. Dan mereka iri banget karena mereka merasa diri mereka udah paling tinggi otoritasnya. Kalau dalam hal keagamaan gitu ya. Wah, mereka itu adalah pemimpin-pemimpin agama. Jadi mereka iri dengan Tuhan Yesus. Tapi ada seorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini berbeda. Dari semua orang Farisi, di sini dikatakan dia datang pada waktu malam. Kenapa? Dia datang waktu malam. Tuhan Yesus melayani orang banyak dari matahari terbit, dari terang. Ini udah gelap. Nikodemus itu datang kepada Tuhan Yesus waktu malam. Mungkin ya, mungkin dia pikir aku pengen khusus cerita sama Tuhan Yesus dan bertanya-tanya. Bisa punya waktu lebih. Kalau waktu rame-rame dia gak bisa tanya-tanya gitu loh. Makanya dia cari waktu yang gak terlalu rame, yang lebih sepi dan pada waktu malam. Dan Nikodemus cari Tuhan Yesus. Come personally. Datang secara pribadi. Anak muda, setiap dari kita kalau mau berjumpa sama Tuhan Yesus, ternyata harus ada sebuah tindakan, yaitu datang secara personal. Datang secara pribadi. Karena orang Farisi ini bilang, aku tahu bahwa engkau datang sebagai guru dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda ajaib dan mujizat. Dia tahu Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia dengar daripada orang banyak, dia bahkan menyaksikannya. Tapi kalau kita mau ketemu Tuhan Yesus ya, kita gak bisa ketemu dan ngalamin Tuhan Yesus lewat kata orang. Kita gak bisa kenal Tuhan Yesus menurut versi orang lain. Menurut ceritanya orang lain. Kalau kita mau mengalami Tuhan dan kita mau berjumpa dengan Tuhan pencipta kita, harus ada sebuah keputusan pribadi. Harus datang secara pribadi seperti Nikodemus pada malam hari. Walaupun dia datang secara pribadi itu karena tertarik ya, pertama-tama karena tertarik apa? Karena tertarik karena mujizat. Apakah Anda hari ini datang ke gereja? Apa karena Anda punya harapan untuk mujizat terjadi dalam hidupmu? Enggak salah kok, enggak salah ya. Tuhan tetap mengasihimu, kamu datang ke tempat ini karena ada masalah. Mau ketemu, mau cari solusi, enggak salah. Dan saya percaya Tuhan kasih solusi. Tuhan pasti kasih titik terang. Tapi mujizat yang terbesar dalam hidup seseorang bukan masalah selesai. Karena satu masalah selesai, bukankah ada masalah lain yang nanti akan muncul lagi? Karena tidak ada garansi. Kalau ikut Tuhan masalah akan berhenti dan tidak ada masalah, tidak ada badai lagi dalam hidup kita. Selama kita hidup di dunia yang berdosa, masalah pasti tetap ada. Tantangan dan kesulitan itu pasti akan ada. Makanya mujizat terbesar bukan doa kita untuk lepas dari masalah itu dijawab. Bukan masalah selesai itu adalah mujizat terbesar. Tapi mujizat terbesar itu adalah orang ketemu dan kenal dan alami Tuhan. Itulah mujizat terbesar yang tidak bisa lewat cerita orang lain. Lewat mujizat yang disaksikan orang lain. Orang bilang, aku loh waktu ikut Tuhan aku ngalamin gini. Udah, kamu ke gereja aja. Nanti kamu pasti akan selesai masalahnya. Itu maksudnya baik sih ya. Orangnya waktu nyampain seperti itu karena dia percaya.
dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, gak ada salahnya. Tapi kalau Anda sudah duduk di rumah Tuhan, Anda sudah hadir di rumahnya. Ini adalah rumah Tuhan yang maha kuasa. Maka jangan lewatkan mujizat yang terbesar. Cari dulu wajahnya, maka engkau juga akan menemukan tangannya yang terulur untuk menolongmu. Itu adalah iya dan pasti. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Cari dulu wajahnya. Karena kalau kamu ketemu wajahnya, karena kalau kamu ketemu Tuhan Yesus dan mengalami Tuhan Yesus, kamu akan punya kekuatan dan sanggup menghadapi apapun yang akan datang di dalam hidupmu. Dia datang secara personal, dia cari Tuhan dan dia muncul satu pertanyaan gitu ya. Dia bilang, ia datang pada waktu malam kepada Yesus, ia berkata begini, oh kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kemudian waktu dia di tengah-tengah tertarik dengan mujizatnya dan ceritanya, apa yang dia dengar dari orang. Yesus menjawab dia begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, orang itu harus dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah. Kemudian Nikodemus secara harafiah, benar-benar secara tulisannya, bicaranya, kata-katanya dia mentah-mentah. Dia bilang, mana bisa? Orang udah lahir, udah keluar dari perut ibu, masa masuk kembali gitu ya. Orang udah keluar dari rahim ibu, udah tua, udah jadi bentuknya manusia. Bagaimana mungkin bisa masuk lagi ke rahim ibunya? Jawaban daripada Tuhan Yesus untuk Nikodemus yang tidak mengerti karena dia pakai pikirannya gitu ya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang menghancurkan asumsi orang Yahudi. Sedang menghancurkan apalagi asumsi orang Farisi. Asumsinya apa? Asal aku itu adalah orang Yahudi, apalagi aku ini keturunan Abraham. Oh apalagi aku ini ahli agama. Aku ini tahu ketetapan dan aku tahu bagaimana berbuat baik dalam hidup. Sungguh aku pun pasti mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di kalangan orang Yahudi saat itu dikenal secara luas. Kalau mereka keturunan Abraham, mereka orang Yahudi otomatis masuk kerajaan surga. Gitu loh ya. Mereka merasa kita itu punya bagian dalam hal itu. Apalagi orang Farisi yang sudah melakukan semua peraturan-peraturan, perbuatan baik. Jadi Nikodemus ini selain pemimpin agama, dia adalah orang yang baik-baik saja hidupnya. Orang yang keadaannya baik-baik, tidak ada masalah. Tapi Tuhan menghancurkan asumsi itu. Dan Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu tidak bisa berasumsi hanya karena kamu berbuat baik, maka kamu ada bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bukan karena orang berbuat baik, orang itu masuk surga loh. Amin anak muda. Anda kenal kebenaran ini. Karena kalau dengan perbuatan baik, orang itu masuk surga, maka tidak ada satu bilangan pun, tidak ada satu manusia yang hidup sanggup untuk dapat bagian dalam masuk kerajaan surga. Kalau dibilang berbuat baik, wah memang tidak berbunuh lagi. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengucapkan saksi dusta. Tapi mana ada orang yang sanggup tidak menginginkan apa yang menjadi milik orang lain. Itu aja sudah membuat kita disqualified. Gak mungkin kita bisa ada bagian dalam kerajaan surga. Tapi waktu Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Bahasa aslinya itu adalah to be born from above. Dilahirkan dari atas.
Dilahirkan kembali secara spiritual dari surga. To be born from above. Atau dengan kata lain itu dilahirkan kembali. Kalau tidak dilahirkan kembali dari surga, dari kerajaan surga, maka tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Saya kasih contoh ilustrasi supaya kita mengerti. Apa sih artinya dilahirkan dari kerajaan surga supaya mendapat bagian dalam kerajaan surga? Jika contohnya ya, suatu negara, bukan suatu negara, hampir semua negara itu punya undang-undang. Kalau kamu tidak lahir di tanah air itu, maka kamu tidak punya kewarganegaraan bangsa itu. Kalau kamu tidak lahir di India, maka kamu gak punya citizenship India. Walaupun ya kamu menggunakan nama orang India. Kamu punya last name yang waktu disebut aja udah tahu, oh itu last name-nya orang India. Tapi gak serta-merta kamu menjadi orang India. Kamu punya last name Park atau Kim, kamu gak otomatis jadi orang Korea. Oke? Dan tidak masalah kalau kamu bisa bahasa Korea selancar apapun. Itu tidak membuat Anda otomatis jadi citizen Korea. Iya apa enggak? Tidak masalah kalau kamu itu bahkan culture-nya, adatmu. Itu orang Kambodia banget. Tapi itu enggak membuat kamu jadi orang Kambodia. Mau kamu kenal tradisinya, mau orang tua kamu lahir di sana pun, mau nanti kamu punya anak lahir di sana pun, kamu punya banyak teman pun, kamu tetap gak bisa punya kewarganegaraan itu kalau kamu tidak lahir di sana. Apakah contoh ini membuat Anda mengerti bahwa Anda tidak bisa punya kewarganegaraan kerajaan surga kalau secara kerohanian Anda tidak lahir dalam kerajaan Allah. Bukan dengan perbuatan baik. Bukan yang penting saya ini melakukan semua hal-hal amal. Yang penting hidup saya baik-baik. Kalau engkau tidak dilahirkan dari atas, engkau tidak dilahirkan kembali dari kerajaan surga, spiritual birth, lahir kembali secara rohani, maka tidak punya bagian. Tuhan Yesus jawab lagi di ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saya berhenti di sana. Tuhan Yesus katakan kedua kali, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, yang pertama kan dibilang kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Yang kedua lebih serius lagi, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Gak bisa lihat, bahkan gak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Selama manusia keluar daripada rahim ibunya dan dia menjadi daging, dia secara fisik ada bernapas di muka bumi. Daging adalah daging dan lahir di dunia yang waktu kita tarik napas. Suatu kita tarik napas itu sudah secara natural dosa ada di sekeliling. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Maka manusia kehilangan kemuliaan daripada Allah. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa dibenarkan. Tidak ada. Tidak ada satu dari antara kita pun yang bisa dibenarkan dengan usaha apapun yang kita lakukan. Dengan perbuatan baik apapun yang kita lakukan. Kita tidak bisa dibenarkan karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu adalah lahir dari daging. Nggak bisa diperbaiki anak muda. Kamu mau dengan cara apapun nggak bisa diperbaiki. Karena lahir dari daging adalah daging. Tapi yang dari roh, disitulah ada nafas dari surga yang melahirkan orang kembali secara spiritual. Dilahirkan kembali. Kita lihat Titus 3 ayat 5. Menjelaskan orang yang dilahirkan kembali di dalam roh. Titus 3 ayat yang kelima saya bacakan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya.
oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan permandian air yang dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di dalam baptisan, di dalam permandian air. Itulah sewaktu dikatakan dilahirkan dari air dan dari roh. Setiap orang yang percaya, mereka akan secara official menunjukkan bahwa aku meninggalkan dosaku, manusia lamaku, dengan dimasukkan tenggelam di dalam air, dengan tanda ilustrasi dikubur di dalam air, keluar daripada air, aku telah menjadi manusia yang baru, yang lama sudah berlalu. Itulah yang Titus katakan tadi, sewaktu aku diselamatkan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan gagah usaha kita, tapi oleh rahmat Tuhan. Dan satu ayat lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus kita lihat ya. 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian orang Farisi ini, Nikodemus, dia gak ngerti lagi. Di ayat yang ke-7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. 3 kali Tuhan Yesus ngomong. Anda dengar saya membacakan Yohanes pasal 3 ayat yang 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Tuhan Yesus bilang 3 kali, kamu harus dilahirkan kembali, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kita berhenti di sana. Orang ini tetap tidak mengerti. Tuhan Yesus sudah jelaskan dari air dan dari roh. Dan bahkan Tuhan Yesus menjelasi dengan perumpamaan angin. Kamu tidak memahami segala sesuatu tentang angin, oke? Tapi kamu bisa merasakannya. Kamu tidak bisa memahaminya karena kamu tidak melihatnya kan. Tapi kamu kan bisa rasakan angin. Begitulah halnya dengan kelahiran roh. Yesus ingin Nikodemus mengetahui bahwa dia tidak perlu mengerti segala sesuatu tentang kelahiran baru, tapi dia cukup mengalaminya. Saudara, kalian tahu gak kenapa Nikodemus itu tidak mengerti-mengerti? Tuhan Yesus sudah menjelaskan terus-menerus kepada dia 3 kali. Karena dia mengandalkan logika dia. Kita tidak bisa mengerti konsep kasih karunia kalau kita tetap bersikukuh dengan logika kita. Kalau kita tetap bersikukuh dengan prinsip dunia. Prinsip dunia itu apa? Di dunia itu gak ada yang gratis. Di dunia itu kalau kamu dapatkan sesuatu, harus kamu bayar itu dengan sesuatu. Prinsip dunia ini, kalau kamu mau ada untungnya, wah itu pasti ada timbal baliknya. Tapi tidak demikian dengan hukum Allah. Tidak demikian dengan kasih Allah Bapa yang begitu besar, itu mengalahkan logika manusia. Nikodemus tidak bisa mengerti terus-menerus. Karena kenapa? Karena dia stick dengan pemikirannya. Anda harus hati-hati dengan pemikiranmu ya. Nikodemus tetap bersikukuh dengan pemikirannya karena dia bersikukuh bahwa cuman orang Israel Yahudi yang setia yang mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tidak terbayang dalam pikiran dia bahwa orang lain pun bisa diselamatkan. Enggak. Dia cuman berpikir cuman orang Yahudi yang melakukan perintah dengan perbuatan baik, dengan mentaati peraturan. Cuman itu yang bisa masuk kerajaan surga. Itu pikiran dia. Dengan kekuatan sendiri mendapatkan keselamatan. Itu pikiran dia. Jadi dijelaskan lahir baru bolak-balik dia gak bisa mengerti.
Karena dia mengandalkan logika dia. Begitu juga dengan wanita yang mengurapi Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi. Nah, ngomong-ngomong soal orang Farisi, Nikodemus orang Farisi, ada orang Farisi yang lain yang mengundang Tuhan Yesus makan ke rumahnya. Oke? Nanti kalian bisa lihat ada di kitab Lukas ya. Dia mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Kemudian didengarlah sama wanita yang menurut orang, bukan menurut Tuhan ya, yang terkenal berdosa. Yang terkenal berdosa, dia memberanikan diri, singkat cerita ya, kalau Anda merasa tidak di welcome di satu tempat, Anda itu bakal nyaman gak untuk datang? Kalau Anda itu akan dipandang sinis, dihakimi, dan kemudian diliatin dari atas sampai ke bawah, kira-kira kamu bakal datang gak ke rumah orang itu? Kayaknya kamu gak akan datang. Gitu ya. Kamu gak akan datang. Kamu akan merasa mereka itu gak mengerti aku, mereka ngejudge aku. Tapi wanita ini singkat cerita, dia beranikan diri datang. Dia masuk ke tempat yang membuat diri dia itu kayak salah tempat, nggak nyaman, awkward. Tapi anyway dia datang. Dia datang ke rumah orang Farisi, dia nggak diundang. Karena yang diundang itu cuma Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu. Maka datanglah wanita itu, kemudian dia berdiri di belakangnya Tuhan Yesus. Dia menangis dengan air matanya. Dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dan dia meminyaki Tuhan Yesus. Waktu dia datang, orang Farisi itu bilang begini. Kalau dia nabi, masa dia tidak tahu kalau wanita itu wanita berdosa? Dalam pikirannya dia nggak ngomong. Dia cuma bilang, kalau dia nabi, dia pasti tahu wanita ini wanita berdosa. Tapi buktinya dia meladeni wanita berdosa ini, berarti dia bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, berarti aku salah undang orang datang ke rumahmu. Berarti aku tidak perlu percaya kepadanya. Anda kalau pakai logika dan menganalisa Tuhan dengan pikiran manusia yang cuma cetek kayak begini, hikmat Allah tidak terselami. Pengertian Allah tidak akan bisa mampu kita mengerti dengan otak kita cuma yang segenggam ini. Kita yang cuma debu dan tanah, jangan adu smart sama Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menyelami pikirannya dan rancangannya dalam hidup kita. Kita tidak mungkin bisa menyelami. Kalau Anda pakai logika dan pakai rancangan, Anda tidak mungkin bisa ketemu Tuhan. Kalau Anda pakai logika, mengukur Tuhan yang maha kuasa, di mana langit yang terbentang itu adalah pijakan kakinya, Anda akan gagal paham. Dan sampai selama-lamanya Anda tidak bisa paham. Masihkah Anda mau mengukur perbuatan Tuhan melalui logikamu? Masihkah Anda mau ukur kebaikan Tuhan dan Anda bandingkan dengan orang Kristen yang mungkin tidak menjadi teladan buatmu? Anda melihat orang Kristen seperti itu tingkahnya, kemudian Anda menjadi malas ke gereja. Anda melihat orang Kristen yang sudah pelayanan bahkan, tapi kok nggak ada kasih ya yang dia tunjukkan, kok nggak ada pengertian ya? Apakah Anda mau mengukur Tuhan yang tidak bisa diukur kebaikannya, kesetiaannya? Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya, kesetiaannya adalah sampai selama-lamanya. Apakah Anda mau mengukur Tuhan dengan perbuatan manusia? Apakah hari ini Anda menyadari bahwa apa yang sudah Anda lakukan kalau Anda mengukur Tuhan lewat kacamata logika, Anda mengukur Tuhan lewat perbuatan manusia yang bisa gagal itu, apakah Anda menyadari lewat kebenaran ini ternyata Anda salah. Anda salah. Wanita ini berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi dan Nikodemus gagal paham, gak bisa ngerti soal keselamatan. Masa sih jadi orang Kristen itu begitu gampang? Masa sih jadi orang Kristen itu cuma percaya? Itu doang. Masa? Gak perlu ngapa-ngapain. Gak perlu hafal doa. Gak perlu punya nasar. Gak perlu punya janji kasih ini dan itu. Dengarkan baik-baik. Yes. Karena waktu Paulus di Filipi bersama dengan Silas di penjara. Kita tahu ceritanya.
Dia dipenjara, dia didera bukan karena dia kriminal ya. Tapi dia didera karena dia memberitakan Injil. Dia melakukan hal yang baik. Tapi ada orang-orang yang tidak senang menyiksa dia. Melewati kemampuan manusia bisa terima. Begitu sakitnya kemudian dia masuk penjara dan dipasung. Dan pada saat itu dia menyanyi, memuji, berdoa. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Pintu penjara terbuka. Pasung itu lepas, bukan cuma punya dia, tapi tahanan-tahanan yang lain semua itu pintunya kebuka. Kemudian kepala penjara itu ketakutan karena dia pikir habislah aku. Kalau semua tahanan ini lepas maka nyawaku pun melayang. Dia ambil pedang, dia mau menghunuskan pedang itu, dia mau bunuh diri. Tapi kemudian Paulus mengatakan jangan celakakan dirimu. Jangan celakakan dirimu. Orang itu langsung pada saat itu dia tersungkur di hadapan Paulus. Dia tanya, Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan untuk aku selamat? Di momen yang begitu genting, oke, ada dua hal. Yang pertama ya, Paulus itu bisa mengatakan, ini tanda dari Tuhan. Pintu penjara kebuka, harusnya aku pergi aja, ngerti ya? Ini tanda dari Tuhan, tapi dia gak pergi. Kemudian yang kedua ya, orang yang datang kepala penjara ini adalah orang yang menyiksa dia. Orang yang menyiksa dia, kemudian orang ini tersungkur di depan dia. Pada momen-momen seperti itu, apakah Paulus menceramahi dia? Apakah Paulus ngomelin dia? Bilang dan ungkit-ungkit kejahatan yang tadi dia lakukan. Dia mendera Paulus, dia mendera Silas. Enggak. Tapi Paulus cuma menjawab dengan satu kalimat. Yaitu dengan percaya kepada Yesus maka engkau akan diselamatkan. Dan itu adalah berita Injil to the core. Yang setiap dari kita akan sampaikan kepada telinga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Benar. Karena di momen genting seperti itu. Di penjara yang begitu brutal. Dan di momen semua orang udah pengen kabur. Semua orang merasa akhirnya ini tanda dari Tuhan. Tapi di momen seperti itu ada satu statement dan berita yang menjadi highlight breaking news. Yaitu percayalah kepada Yesus maka engkau akan diselamatkan. Dan detik itu juga kepala penjara itu memberikan dirinya dibaptis. Engkau mau diselamatkan bukan dengan perbuatan baik. Engkau mau punya hidup yang kekal. Beritanya cuman satu. Yes, sesederhana itu. Tidak perlu melakukan dan mengganti dan membalas dengan apapun. Karena dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dan tidak ada Tuhan yang lain. Yang minta tumbal. Kamu mau kaya, kamu persugihan dulu. Kamu janji, kamu nasar, nanti kamu akan kukasih. Apa yang Tuhan Yesus berikan, pengampunan dan hidup dan kekal. Itu cuma-cuma. Kita tidak diminta persugihan, kita tidak diminta untuk kembali balas dengan apapun. Enggak. Kita cukup menerima kasih karunia itu dengan rendah hati. Dan wanita ini melakukan, wanita yang mengurapi Yesus ini berbeda dengan orang Farisi yang pakai logika-logika sehingga dia gagal paham terus. Tapi wanita ini, dia tanggalkan segala logikanya. Dia bisa main logika. Kalau dia mau main logika, dia gak datang ke rumah orang Farisi. Dia bilang cari mati apa? Aku itu akan dihakimi, aku itu akan dijelek-jelekin. Orang itu akan memandang aku dengan mata sinis. Tapi wanita itu datang anyway karena dia gak pakai logika. Tapi karena dia gak pakai logika, dia datang. Dia kenal kasih karunia itu. Dia pulang dengan dosanya diampuni. Dengan dia dilahirkan kembali. Nikodemus adalah orang Farisi juga. 3 kali Yesus mengatakan dilahirkan kembali sampai kepada ayat yang ke-7. Dia tetap gak paham. Karena dia pegang konsep logika. Bahwa hanya orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat itulah yang diselamatkan. Dia gagal paham karena dia pakai logika. Dengan terpaku pada pemikirannya sehingga kelahiran baru dan konsep yang Tuhan jelaskan dia tetap gak bisa mengerti. Kemudian Tuhan menyatakan lebih dalam lagi ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata denganmu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tuhan bilang, aku bersaksi kepadamu, mengatakan kepadamu hal-hal duniawi. Kamu aja gak percaya, apalagi aku ngomong sama kamu tentang hal-hal surgawi. Ada orang yang jelas-jelas nyata hal-hal duniawi yang engkau rasakan setiap hari. Engkau tahu bahwa ada seseorang yang menopang hidupmu dan menopang napasmu. Setiap bangun engkau masih ada oksigen. Engkau tahu ada orang yang kasih oksigen dalam hidupmu. Engkau tahu ada supreme power, ada namanya Tuhan. Tapi engkau masih menyangkal gak ada Tuhan. God is not real. Engkau masih menyangkal. Dan engkau bilang kalau memang Tuhan ada, Tuhan buktikan melalui dengan melakukan ini. Jangan bilang kalau perkara surgawi dinyatakan dan perkara supernatural dinyatakan, gak jamin orang itu akan percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan diri dalam kehidupanmu, engkau tetap menolak Tuhan dan engkau tetap menolak untuk merasakan kebaikannya. Oh, jangan harap kamu asumsi, aku doa. Nyatakan Tuhan kalau engkau ada dengan tanda ini. Mungkin malaikat turun pun ada orang yang tetap gak percaya sama Tuhan. Karena kebebalan manusia itu adalah keputusannya sendiri. Tuhan tidak menetapkan untuk orang binasa. Tapi hanya orang yang mengambil keputusan untuk menolak Tuhan Yesus dan tidak mau percaya. Maka orang itu tidak bisa diselamatkan. Karena itu adalah keputusan pribadi. Dan kemudian ayat yang ke-14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan udah jelaskan 3 kali dia nggak mengerti. Akhirnya Tuhan Yesus pakai object lesson. Karena orang Israel itu sangat menjunjung tinggi tradisi Abraham, apalagi Musa. Kalau namanya udah hukum Musa, mereka itu makanya nggak bisa lihat Mesias. Karena mereka terlalu menjunjung tinggi tradisi Israel, hukum Musa. Sehingga Mesias datang pun nggak bisa lihat. Karena mereka itu semua yang sudah menjadi biasanya, culture itu yang mereka percaya. Mereka tidak bisa percaya sesuatu yang dengan iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Iman adalah segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Itu adalah iman. Yang mengganggu imannya orang Israel adalah tradisi. Ya udah, Tuhan Yesus bilang, sudah saya jelaskan berulang-ulang pun masih nggak nangkep. Ya udah, saya pakai object lesson. Object lesson itu adalah tentang Musa. Saudara tahu, waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melakukan yang jahat dan melupakan Tuhan sehingga mereka kena tulah. Dan waktu mereka kena tulah, mereka tuh digigit sama ular. Dan Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan binasakan umatmu ini. Tuhan bilang, ya sudah, kalau gitu kamu membuat sebuah ular tembaga yang ditancapkan supaya waktu mereka itu sudah dipatok ular dan mau mati, biarkan mereka melihat ular tembaga itu dan pada saat itu juga mereka sembuh. Melihat dan menemukan pengharapan. Saat itu sebenarnya Tuhan Yesus kasih object lesson, memberikan ilustrasi bahwa salib Kristus ditegakkan itu akan menarik banyak orang datang. Bahwa Mesias inilah yang sedang berbicara kepada kamu. Bahwa Mesias inilah yang sanggup memulihkan, membebaskan dan menyembuhkan. Engkau cukup melihat kepada sang Mesias itu. Dan ada satu ayat yang paling terkenal. Yang kita lihat banyak di kaos-kaos, banyak di figura-figura. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat tabel yang satu ini. Ayat ini begitu powerful. Dan mengandung segala yang terbaik ditawarkan kepada hidup Anda. Segala yang terbaik ditaruh semuanya di ayat ini. God adalah the almighty authority. So loved the world
the mightiest motive. That he gave his only begotten son, the greatest gift. That whoever, the widest welcome, believes in him, the easiest escape, should not perish the divine deliverance, but have everlasting life, the priceless possession. Saya jelaskan, karena begitu besar kasih Allah. Allah adalah otoritas yang maha kuasa. Dia mengasihi dunia, motif yang paling kuat. Kemudian dia katakan, dan dia berikan anaknya yang tunggal. Sehingga whoever, barang siapa, arti siapapun, whoever. Mau orang baik, mau orang jahat. Saudara, dua-duanya orang baik dan orang jahat. Dua-duanya butuh Tuhan. Bukan berarti cuma orang jahat yang butuh Tuhan. Buktinya Nikodemus ini adalah orang baik. Pemimpin agama. Tapi walaupun dia pemimpin agama, dia kenal semua perintah Tuhan. Dia tahu semua peraturan-peraturan. Tidak otomatis membuat orang itu selamat. Bukan dengan perbuatan baik. Mau Anda hidupnya sekarang yang duduk di tempat ini. Mau hidupmu baik-baik dan keadaanmu baik-baik. Mau kamu sekarang dalam keadaan putus asa. Engkau buntu di dalam hidupmu dan engkau tersesat tidak tahu harus kemana lagi. Apapun keadaanmu, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya butuh Tuhan. Whoever, itu adalah sambutan yang paling luas. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, boleh tampilkan lagi tabelnya. Believes in him, itu adalah kebebasan yang paling gampang, the easiest escape, should not perish. Itu adalah kelepasan ilahi. Begitu banyaknya janji yang dikandung di dalam satu ayat ini. But have everlasting life. Ada sebuah kepemilikan kekekalan yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga barang siapa yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Otoritas yang maha kuasa. Motif yang paling kuat. Sambutan yang paling luas. Anugerah yang terbesar. Pembebasan yang paling mudah. Kelepasan ilahi. Kepemilikan yang tak ternilai. Itu diberikan dengan cuma-cuma. Buat Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, hari ini ayat ini diberikan kepada Anda. Maukah Anda menerimanya? Cuma-cuma, hanya dengan percaya kepadanya, maka hidupmu tidak akan sama lagi. Buat Anda yang sudah percaya, buat Anda yang sudah jadi anak Tuhan, berjemaat di AOG, datang setiap minggunya, maka jangan memurahkan kasih karunia ini. Kalau Anda sudah bertobat sebelumnya, maka masih ada pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Masih ada tantangan, masih ada rintangan. Yang kita nggak undang, tapi terjadi. Kadang kejadian itu bisa bukan kesalahan kita. Tapi kesalahan orang lain yang kena imbas kita. Sehingga kita bertanya-tanya, kenapa aku alami ini? Hai, ingat. Kalau kamu yang hina, yang adalah debu, yang dengan lumpur dosa, kamu dibersihkan. Maka kebaikan yang sama, kesetiaan yang sama, kasih karunia yang sama itu juga akan membebaskanmu dari rintangan dan masalahmu. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan menyerah berjalan sama Tuhan ya. Jangan curiga. Dan jangan sekali-sekali punya pikiran untuk meninggalkan Tuhan. Karena begitu besar kasihnya itu bukan cuma untuk kamu bertobat. Tapi kasihnya itu untuk kamu tidak binasa. Kamu bisa bertobat dan sudah jadi orang Kristen. Tapi kalau kamu meninggalkan Tuhan, maka pada saat itu pun engkau sedang berjalan meninggalkan Tuhan menuju kebinasaan. Untuk itu jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Janganlah menuju jalan kebinasaan.
supaya aku tidak binasa. Teruslah berjalan di dalam kasih karunia itu. Kalau sudah bertobat, tetap berjalan di dalam kasih karunia itu. Kalau sudah di dalam Tuhan, jangan punya second thought, bahkan punya pemikiran untuk cuti dari Tuhan. Untuk take a break dari Tuhan. Jangan. Karena ada kuasa kegelapan yang sudah gak sabar untuk merampasmu dan menarikmu masuk ke dalam jurang yang 7 kali lebih jahat. Tapi Tuhan baik, karena hari ini engkau mendengarkan kabar baik itu. Tidak mungkin kamu masuk ke dalam api perapian 7 kali yang lebih jahat itu. Karena kebaikan Tuhan kau ada di tempat ini, Tuhan yang setia itu juga pasti akan membuatmu pulang dari tempat ini membawa kasih karunia, membawa kelegaan, membawa pengharapan yang tidak mengecewakan. Sama-sama katakan amin. Kalian nanti baca ulang-ulang, tetap menjadi pedoman untuk kalian bawa pulang dalam hidup kalian. Yang pertama, bukan dengan usaha atau perbuatan baik, tapi dengan percaya kepada Yesus. Kalau kamu jatuh 7 kali, bangkitlah 7 kali. Jangan tanya, how? Gimana? Gimana? Loh, gimana loh awalnya kamu bertobat? Ya gitu caranya, bertobat lagi. Bertobat lagi. Nggak ada cara lain, bangkit lagi. Dan bertobat lagi. Karena dia Allah yang setia, barang siapa yang mengakui dosanya, ia setia dan adil. Dia akan mengampunimu dan menyucikanmu sekali lagi. Jadi bukan dengan usaha atau perbuatan baik, tapi percaya saja. Percaya saja. Percaya itu iman yang kedua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Apa yang kamu harapkan? Meninggalkan manusia lamamu, apa yang kamu harapkan? Enough dengan semua yang mengikatmu, apa yang kamu harapkan? Aku mengharapkan lepas daripada lingkungan yang begitu jahat ini. Apa yang kamu harapkan? Aku berharap gak mau lagi dalam kegelapan, aku berharap ada di dalam terang. Iman adalah dasar, percaya. Kalau kamu sudah tidak percaya, maka tidak ada harapan lagi. Selama kamu percaya, maka ada harapan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Akan dibuktikan bahwa dia adalah setia. Kalau Allah ada di pihakmu, siapa lawanmu? Amin. Yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. At the end of your day, cuman Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan. Bukan wise man. Bukan manusia siapapun yang bisa menolongmu. Tapi at the end of your day, engkau temukan dirimu ada bersama dengan Yesus. Karena dialah satu-satunya jalan keselamatan. Mari saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Betapa besar kasih yang telah Dia nyatakan di masa mudamu. Kasih yang sama besarnya Dia akan nyatakan kepada anakmu. Kasih yang sama besarnya Dia akan nyatakan kepada cucumu. Kasih yang sama besarnya Dia akan nyatakan kepada keluargamu. Kamu dan seisi keluargamu akan masuk ke dalam bilangan keselamatan. Kasih karunia yang sama itu akan menopangmu. Hanya cukup dengan engkau percaya dan melihat kasih itu. Sewaktu kita menyembah Tuhan, mari kita ingat kasih karunia itu. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau hari ini engkau mendengarkan Injil, hanya dengan percaya kepada Yesus aku diselamatkan. Maka Yesus pribadi itu mau datang menghampirimu dan menyatakan dirinya. Seandainya hari ini di ruangan ini pun tidak ada 1000 orang tapi hanya kamu 1 orang. Maka Yesus yang sama pun akan hadir dan menyatakan dirinya kepadamu dan mengatakan, hai anakku, dosamu yang banyak sudah diampuni. Kalau engkau membuka dirimu dan membuka hatimu, biarlah saat ini engkau menyembah Tuhan, engkau berurusan pribadi dengan Dia. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Siapakah aku, Tuhan, sehingga Kau indahkan, Kau jadikan biji mata
dan kesayanganmu. Ku yang berlumur dosa, Engkau tak pandang hina. Kau membasuh dan sucikanku. Biarlah orang yang percaya kepadanya lahir kembali oleh air dan roh. Baptisan dimulai. Oh, Kasih Kau curahkan, darahmu Kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima. Kami mengucap syukur oleh karena salibmu Kau hapuskan pelanggaranku. Kau jadikan ku milikmu. Selamanya ku hidup bersamamu, Yesus. Hanya karena kasih Syakaradadadadadada. Kau menanggung semua derita Yang seharusnya ku terima. oleh karena salibmu. Haleluya. Kau hapuskan pelanggaranku. Kau jadikan Ku milikmu. selamanya ku hidup bersamamu. Mari bawa hatimu mengingat kasih karunia yang membuat kau hadir di tempat ini. Sembah Dia. Naikkan ucapan syukur. Kami ingat karena kasih-Mu, bukan karena perbuatan baik. Engkau selamatkanku. Engkau pulihkanku. Engkau bebaskanku. Karena kasih Allah, Dia berikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya takkan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syakaradadadadada yang bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Hirananana ya syakaranana. Kasih karunia itu ada sampai selama-lamanya. Dan pintu gerbang surga dengan kasih karunia dan malaikatnya yang bersorak-sorai. Karena ada jiwa yang memberikan dirinya secara official dimateraikan untuk menjadi milik Kristus. Sama-sama berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Dan kasih karunia itu mau diteruskan malam hari ini. Kalau engkau adalah anak muda yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, itu yang akan menjadi keputusanmu yang terbaik. Altar di depan tersedia untuk engkau datang mendekat kepada Tuhan.
Dan taruh semua penyesalanmu, taruh semua yang kau tahu itu sia-sia dan tidak membawamu kemana-mana. Tapi dengan kasih karunia, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, engkau punya harapan, engkau punya masa depan. Bukan saja dia mengampuni dosamu, tapi dia punya rancangan terbaik dalam hidupmu. Maka keputusan yang terbaik itu engkau ambil dengan maju ke depan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sewaktu lagu ini dinyanyikan sekali lagi, jangan tahan langkahmu. Kalau kamu ada di balkon, kamu bisa langsung ke ujung kanan, ujung kiri. Ada tangga menuju ke bawah, Anda bisa langsung jalan maju ke altar sini. Tuhan rindu berjumpa denganmu. Come. Hanya karena kasih kau curahkan. Tangan terangkat hanya karena kasih engkau dan aku ada di tempat ini karena pengorbanan Kristus. Kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima oleh karena salibmu kau hapuskan
Saudara, dia melakukannya dan menyelesaikannya sampai akhir. Karena dia akan kejar terus. Kalau ada satu domba yang terhilang, 99 ditinggalkan dan dicarinya satu itu sampai ketemu. Dan waktu satu domba itu ketemu, dia akan dengan bersuka cita, dia gendong domba itu. Mungkin domba itu nakal, domba itu main nggak sama temennya, kemudian asik jalan sendiri dan domba itu terhilang mungkin karena terluka. Maka nggak bisa pulang, nggak bisa menemukan jalannya. Tapi gembala yang baik itu cari sampai ketemu satu domba itu. Satu domba itu akan dikejar sampai ketemu. Dia menyelesaikannya sampai akhir di atas kayu salib. Sampai napasnya yang terakhir. Sampai dia mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Sampai Bapa pun tidak melihat anaknya. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Karena begitu besar kasihnya kepada dirimu. Tuhan Yesus mengangkat badannya dan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau engkau mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli sama engkau, engkau salah. Kalau engkau mengatakan Tuhan tidak sayang sama kamu, engkau salah. Kalau engkau mengatakan aku tidak berharga, engkau salah. Karena anaknya yang tunggal, yang begitu dikasihinya, dia sampai menolehkan mukanya, tidak mau melihat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan dia menyelesaikannya dengan hela napas terakhir. Selesai sudah. Pekerjaan itu selesai. Dan pekerjaan itu supaya engkau tidak binasa, tapi engkau beroleh hidup yang kekal. Pekerjaan itu selesai di atas kayu salib. It is done, it is finished. Supaya kamu tidak terhilang. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. I was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace. Yang depan ikuti saya berdoa. Yang belakang sama teman-teman yang ada di panggung, boleh kita support mereka dengan mengarahkan tangan. Tapi sebelum saya memulai berdoa, kalau ada satu domba itu lagi yang masih menahan langkahnya, Tuhan Yesus cari kamu. Kamu maju ke depan sekarang ya. Kalau masih ada satu domba itu saya tunggu. Saya tunggu. Kalau masih ada satu domba itu yang masih berpikir nanti saja, minggu depan saja, atau besok saja. Engkau bukan pemegang waktu. Engkau tidak tahu hari esokmu. Bahkan no one is sure if they have tomorrow. Saya dorong kamu lakukan sekarang, maju ke depan. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk orang yang maju. We thank you Jesus. Kalau ada domba lagi yang belum maju, maju ke depan. Dia cari domba itu sampai ketemu. Dia cari domba itu sampai ketemu. Berikan tepuk tangan lagi. Haleluya. Haleluya. Ikuti saya berdoa kata demi kata. Kata demi kata. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya orang berdosa. saya orang berdosa. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Saya percaya Saya percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus pada pengorbanan di atas Tuhan kayu Yesus, salib. di atas kayu salib, Bangkit pada hari ketiga. bangkit pada hari ketiga, Mengalahkan dosa. mengalahkan dosa, Mengalahkan maut. mengalahkan maut. Barang siapa yang percaya Barang siapa yang tidak percaya, akan binasa. tidak akan binasa, Tetapi beroleh hidup yang kekal. tapi beroleh hidup Aku yang percaya. kekal. Aku percaya. Aku milik Kristus. Aku milik Kristus. Mulai hari ini. Mulai hari Aku tidak mau hidup dalam dosa. Aku tidak mau hidup dalam Aku menjadi anak terang. dosa. Aku menjadi anak terang. Ajar aku Ajar untuk aku menyenangkan hati Tuhan. untuk menyenangkan hati Ajar Tuhan. aku Ajar aku untuk berjalan di jalan yang benar. berjalan di jalan Aku yang benar. milikmu. Aku milik. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Aku milik Kristus. Aku milik Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya sama-sama katakan. Amin. Tidak berhenti sampai sini. Kasih karunia yang begitu besar itu sudah menjadi milikmu.
Tapi adalah tugasmu melangkah di dalam ketaatan untuk official. Seperti orang kalau pacaran menunjukkan dia itu sungguh-sungguh apa enggak. Dia akan punya komitmen lanjut dalam pernikahan yaitu mengofisialkan hubungan masuk ke dalam sebuah pernikahan. Begitu juga kalau kita percaya Tuhan Yesus. Dan kalau kita sungguh-sungguh maka kita tidak akan menunda-nunda sebuah langkah ketaatan yaitu mengofisialkan di dalam baptisan. Memateraikan bahwa aku adalah milik Kristus. Aku yang lama sudah berlalu, tapi aku yang baru sudah datang. Kalau ada hari ini anak muda maupun kamu yang tidak maju, engkau di depan sudah terima Tuhan Yesus tapi belum dibaptis. Hari ini juga biarlah menjadi keputusan terbaikmu untuk memberikan diri dibaptis. Setelah ini langsung saja ke signage, be baptized di sana akan ada teman-teman AOG, kakak-kakak yang menjelaskan untuk Anda bisa dibaptis hari ini juga. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ada di depan boleh kembali ke tempat duduk. Kalau mau dibaptis langsung saja ke arah sana. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini. Malaikat di surga bersorak-sorai. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan.